Ada juga orang yang pergi ke kebun, pulang-pulang sering kesurupan, gak bisa jalan kemanapun. Kita itu minta izin dulu sama sosok yang ada di situ, bukan sosok ya, ibarat penunggu yang lebih lama dari kita yang sudah ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sedulur semua, pada video kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegaiban. Jadi pada video kali ini memang kita akan sedikit bincang-bincang santai, sedikit bahas-bahas tentang persoalan spiritual, tentang persoalan dunia ilmu hikmah, tentang dunia ilmu kegaiban. Jadi yang akan saya bahas itu adalah sesuatu hal yang masih ada sangkut pautnya dengan dunia alam gaib. Bahwasanya kita dengan alam gaib, alam manusia dengan alam jin itu saling berdampingan. Dunia kita dan dunia jin itu hidupnya bersamaan, gitu ya. Cuma berbeda alam saja. Seperti contoh kita hidup di dalam rumah, misalnya. Nah, di alam gaibnya itu rumah yang kita tempati itu bisa saja berupa kerajaan, entah itu berupa masjid, entah itu berupa kebun, kita kan nggak tahu. Yang pasti, apapun yang kita tempati, tanah dimanapun yang kita pijak, di sana selalu ada alam gaib. Nah, justru ini yang jadi masalahnya, sedulur. Ketika kita mengetahui bahwa alam kita itu sebenarnya berdampingan dengan alam lain, tetapi kita malah tidak menyadarinya, atau bahkan malah kita sengaja berbuat hal yang tidak sopan, begitu. Makanya ketika kita hidup saling berdampingan, seharusnya kita itu harus saling menghormati satu sama lain. Kita harus menghormati mereka, dan mereka pun juga harus menghormati kita. Tapi kebanyakan kita sebagai manusia yang malah tidak menghormati mereka. Padahal sudah jelas kita mengetahui bahwa hidup kita itu berdampingan dengan mereka. Tapi mungkin dari mereka, makhluk-makhluk gaib itu mudah sekali tersinggung karena atas perbuatan kita itu. Makanya kan banyak tuh orang-orang yang tiba-tiba kesurupan, orang-orang yang sakit-sakitan gak jelas, dan masih banyak lagi. Seperti contoh ada seseorang yang pipis sembarangan, buang air kecil sembarangan, misalnya di dekat kebun. Tiba-tiba pas pulang ke rumah badannya panas, sakit-sakitan gak jelas, bahkan bisa terjadi kesurupan. Ada juga orang yang pergi ke kebun, pulang-pulang sering kesurupan, gak bisa jalan, dan lain sebagainya. Ada juga yang suka maksiat, misalnya minum-minum di kebun atau melakukan maksiat dengan lawan jenis di kebun. Tiba-tiba ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak sopan, sedulur. Bahwasanya ketika kita melakukan apapun itu ada tempatnya masing-masing, gitu kan? Seperti contoh kita mau buang air kecil, tentu saja ada tempatnya, seperti di kamar mandi, di WC umum, dan lain sebagainya. Dan ketika kita mau buang air kecil di kebun pun kita harus lihat-lihat dulu. Kita harus ibaratnya ya minta izin dulu di situ. Dan kita pun harus melihat apakah di daerah yang kita mau kencingi itu, yang mau kita buang air itu, apakah di situ ada lubang-lubang, misalnya seperti lubang semut atau lubang-lubang binatang-binatang apa gitu ya. Maka itu tidak boleh kalau di situ memang ada lubang-lubangnya. Makanya kita harus benar-benar teliti. Kita mau apapun, terutama di tempat yang tidak berpenghuni ya, di kebun gitu ya, di hutan, di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Maka kita harus berhati-hati, karena di tempat-tempat seperti itu, di tempat-tempat yang sepi jauh dari keramaian, biasanya di situ sering dihuni oleh bangsa jin. Makanya bisa jadi itu adalah rumah mereka,
Bisa jadi di situ ada tempat tinggal mereka, tempat beribadah mereka, atau tempat apapun mereka sedang berkumpul. Tiba-tiba kita datang dan kencing di situ. Tentu kita pun akan merasa marah. Nah, makanya mereka itu marah bukan dengan tanpa alasan yang tidak jelas, tapi karena rumah mereka itu sudah kita hancurkan. Nah, makanya mereka saking keselnya, mereka yang masuk ke tubuh manusia, kesurupan, terus kemudian suka nyakitin kita, begitu. Maka ini yang harus diwaspadai, sedulur. Nah, maka disinilah adab tata krama sopan santun dengan antar makhluk itu dipakai, begitu ya. Banyak juga kok, sedulur, orang-orang yang misalnya pergi ke laut, tiba-tiba pulang sakit-sakitan, pergi ke air terjun, pulang-pulang surupan. Banyak seperti itu. Bahkan saya juga sering menangani, gitu kan. Kok bisa sih? Kan bukannya air terjun itu energinya positif, bukannya air terjun itu makhluk-makhluknya pada baik-baik gitu ya. Tidak, bukan seperti itu. Justru kita itu kan yang mendatangi air terjun. Kita kan tahu air terjun itu adalah suatu tempat yang amat sakral dari zaman dulunya. Justru di air terjun itu mengandung kekuatan alam, mengandung energi spiritual yang sangat besar. Tentu saja sesuatu yang terdapat energi besarnya di situ pasti ada selalu makhluk-makhluk goib yang tertarik ke tempat tersebut. Makanya tentu ibarat di situ ada banyak makhluk halus, kita datang ke tempat itu berbuat onar, berbuat yang tidak sopan, tentu kita akan dihajar habis-habisan. Begitupun di laut, apalagi di laut. Di laut itu lebih banyak makhluknya. Seperti contoh kita di laut melakukan perbuatan yang tidak sopan, tentu penghuni-penghuni lautan pun akan merasa marah kepada kita. Begitu. Jadi nggak salah, sebenarnya nggak salah. Justru kita yang seharusnya menyadari bahwa di sekitar kita, di samping kita, di mana-mana pun itu ada makhluk gaib di situ. Sebenarnya ini hanya karena sesuatu yang sangat sepele dan sangat simpel sekali. Ketika kita mau kemanapun, kita itu minta izin dulu sama sosok yang ada di situ. Bukan sosok ya, ibarat penunggu yang lebih lama dari kita yang sudah ada di situ. Dalam hal ini bukan berarti kita itu tunduk kepada mereka, bukan berarti kita menyembah mereka, mengagung-agungkan mereka, tidak seperti itu. Justru kita itu menganggap mereka itu sama, gitu kan. Kita menganggap mereka, semua makhluk yang ada di bumi ini sama. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Apalagi makhluk yang ada di situ dimanapun ya, itu misalnya mereka itu umurnya lebih tua dari kita, misalnya sudah kakek-kakek, sedangkan kita masih muda gitu kan. Tentu kita harus sopan gitu. Kita misalnya baru umur 30 tahun, 40 tahun, sedangkan beliau umurnya itu sudah ribuan tahun mendiami tempat tersebut. Ya tentu saja kita yang masih junior kita harus sopan, gitu kan. Misalnya, assalamualaikum penghuni yang ada di sini, saya mohon izin untuk melakukan ini, gitu kan. Itu adalah hal yang simpel sebenarnya. Tapi kebanyakan orang itu tidak tahu, atau mungkin lupa, atau mungkin ya lalai atau gimana, sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang saya sebutkan tadi. Begitu. Biasanya kalaupun kita tidak diizinkan, kalaupun kita tidak diperbolehkan, itu nanti akan ada pertanda di situ. Yang pasti kita sudah minta izin dulu ya, dengan catatan itu kita sudah minta izin dulu di tempat tersebut. Misalnya kita mau ke air terjun ya. Ketika kita sudah sampai di air terjun, kita mohon izin kepada makhluk-makhluk yang ada di alam lain di tempat ini untuk melakukan mandi di sini, begitu ya. Kita tidak tunduk kepada dia, kita tidak menyembah dia, kita ibarat mereka itu yang sudah lama di situ, mereka yang punya wilayah gitu ya. Kita menghargai mereka karena kita pendatang, begitu kan. Bukan berarti kita mengagung-agungkan mereka, enggak. Begitu. Makanya ini yang sangat perlu kita pelajari, sedulur. Nah, nanti hal tersebut itu bisa kita terapkan di tempat-tempat yang menurut kita harus kita terapkan. Begitu. Seperti contoh kita ya itu tadi ya. Misalnya kita sedang berada di tempat yang jauh dari
keramaian, kita kebelet pipis misalnya. Terus kita mau ke alam luar, ke alam liar, misalnya ke pegunungan, ke air terjun, ke lautan, pantai dan lain sebagainya, tempat-tempat alam. Maka di situ kita harus meminta izin kepada makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini, yang berada di tempat tersebut. Semakin kita menghargai, semakin kita mempunyai sopan santun, maka makhluk lain pun akan segan kepada kita. Makhluk lain itu akan suka kepada kita gitu kan. Bukannya malah marah-marah, gebugin kita, enggak. Mereka itu akan segan kepada kita. Karena kita punya sopan santun, karena kita punya adab. Nah itu tadi ya. Nah mungkin itu aja ya pembahasan pada video kali ini. Nah ini semoga bermanfaat buat semuanya, terutama yang, karena banyak sekali sedulur, saya itu banyak sekali menangani orang-orang, menangani pasien-pasien saya yang ketempelan makhluk halus. Itu dikarenakan ya itu tadi, yang dari alam, ada yang dari air terjun, ada yang dari sungai, ada yang dari lautan, ada pokoknya yang dari alam-alam, karena diakibatkan karena mereka itu kurang sopan sedulur. Maka dari itu ayolah kurangilah hal yang seperti ini gitu kan. Nah mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Aki Bagus Purwas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.